Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pada bab 3. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya ya. Sebelumnya itu kan materi bab 2. Kita akan lanjut pada materi bab 3.1, yaitu perbandingan logis dan aturan precedence. Yang pertama ada ketentuan logis. Ketentuan logis mengombinasi hasil dari dua ketentuan untuk menghasilkan hasil tunggal berdasarkan ketentuan tersebut. Misalnya, untuk menghadiri konser, Anda perlu membeli tiket dan membeli transportasi untuk menuju ke sana. Jika kedua ketentuan dipenuhi, Anda dapat menonton konser tersebut. Kemudian ketentuan logis lainnya mengombinasikan dua ketentuan komponen dengan OR. Semua karyawan akan menerima kenaikan gaji dengan catatan kehadiran sempurna atau dengan memenuhi kuota penjualan bulanan mereka. Hasil dikembalikan hanya jika operator logis mengombinasikan hasil dari dua ketentuan atau lebih untuk menghasilkan hasil tunggal. Hasil dikembalikan hanya jika hasil ketentuan keseluruhan adalah true. AND mengembalikan true jika ketentuan keduanya adalah true. OR mengembalikan true jika ketentuan adalah true. NOT mengembalikan true jika ketentuan false. Operator AND. Dalam query di bawah ini, hasil yang dikembalikan adalah baris yang memenuhi kedua ketentuan yang ditentukan dalam clause where. Kita coba runkan pada run SQL. Di sini terdapat last name, department underscore ID, dan salary-nya. Kemudian contoh lainnya menggunakan AND di clause where. Di sini terdapat less underscore name, hair underscore date, job underscore ID. Kemudian ada operator OR. Jika clause where menggunakan ketentuan OR, hasil yang dikembalikan dari query akan menjadi baris yang memenuhi salah satu ketentuan OR. Dengan kata lain, semua baris yang dikembalikan memiliki location underscore ID 2500 atau memiliki manager underscore ID sama dengan 124. Kita cobakan sintaknya. Ada shipping dan sales. Kemudian untuk operator not akan mengembalikan baris yang tidak memenuhi ketentuan di clause where. Di sini ada department underscore name-nya, ada shipping, IT, dan sales. Kemudian aturan precedence atau apa yang terjadi lebih dulu. Pertimbangan pernyataan select berikut dengan urutan seperti apa ekspresi dievaluasi atau dikalkulasi. Kita coba sintaknya untuk membuktikan. Di sini terdapat employee rise. Itu ada Hyjin, Murgus, Rech, Davis, Matos, Vargas, Ernst, Harstein. Beruntungnya ketika hal-hal menjadi rumit, SQL memiliki beberapa aturan dasar yang mudah diikuti. Kemudian operator AND dievaluasi sebelum operator OR. Ini berarti bahwa untuk contoh di slide sebelumnya, jika salah satu ketentuan dipernyatakan AND tidak dipenuhi ketika operator OR digunakan untuk memilih baris, ini merupakan konsep penting untuk diingat. Pertama, ketentuan AND dievaluasi sehingga semua karyawan yang bekerja di dep 80 atau 50 dan yang memiliki nama depan berawal huruf C akan dikembalikan. Clause OR kemudian dievaluasi dan mengembalikan karyawan yang nama belakangnya mengandung huruf S.
Kemudian pada contoh ini susunan OR dan N telah dibalik dari slide sebelumnya. Susunan operasi adalah sebagai berikut. First underscore name diawali huruf C, and last name mengandung huruf S. Kedua ketentuan harus dipenuhi untuk dapat dikembalikan. Semua intens karyawan di departemen 50 dan 60 akan dikembalikan. Menambahkan tanda kurung mengubah cara clause where dievaluasi dan baris dikembalikan. Susunan operasi adalah sebagai berikut. Nilai-nilai pada tanda kurung dipilih. Semua intens nilai dapat tanda kurung yang juga mengandung huruf S pada last name akan dikembalikan. Kita akan lanjut pada materi 3.2. Di sini akan membahas tentang pengurutan baris. Ada clause order by informasi yang disortir dalam urutan menaik familiar bagi sebagian besar dari kita. Ini yang membuat mencari nomor di buku telepon, mencari kata di kamus, atau mencari lokasi rumah berdasarkan alamat jalan itu cukup mudah. SQL menggunakan clause order by untuk menyusun data. Clause order by dapat menentukan beberapa cara di mana menyusun baris dikembalikan dalam query. Urutan penyortiran default adalah menaik. Nilai numerik ditampilkan terendah hingga tertinggi. Nilai tanggal ditampilkan dengan nilai yang paling awal terlebih dahulu. Nilai karakter ditampilkan dalam urutan abjad. Nilai nul ditampilkan terakhir dalam urutan naik dan pertama dalam urutan turun. Nulls first menentukan bahwa nilai nul harus dihasilkan sebelum nilai non-nul. Null last menentukan bahwa nilai nul values harus dihasilkan setelah nilai non-nul. Contoh karyawan berikut menggunakan clause order by. Catatan clause order by harus menjadi clause terakhir pada pernyataan SQL. Kemudian menyortir dalam urutan menurun. Ini kita langsung coba saja sintaknya. Anda dapat mengembalikan urutan default pada clause order by untuk urutan menurun dengan menetapkan kata kunci dash setelah nama kolom di clause order by. Kemudian menggunakan alias kolom. Lanjut dengan menyortir dengan kolom lain. Pada contoh berikut, data yang disortir berdasarkan kolom last name meskipun kolom ini tidak tercantum dalam pernyataan select. Kemudian untuk urutan pelaksanaan pernyataan select adalah sebagai berikut. Clause from mencari tabel yang berisi data. Clause where membatasi baris yang akan dihasilkan. Clause select memilih kolom yang diminta dari kumpulan data yang dikurangi. Clause order by mengurutkan kumpulan hasil. Menyortir dengan beberapa kolom. Contoh penyortiran dengan beberapa kolom ditampilkan di bawah. Karyawan adalah yang lebih dulu diurutkan berdasarkan nomor departemen dari yang terendah hingga tertinggi. Kemudian untuk setiap departemen, nama belakang ditampilkan dalam urutan sesuai abjad A hingga Z. Kita coba runkan.
Untuk department underscore ID-nya 10 untuk Wallen, 20 untuk Fai, 20 untuk Harsten, 50 untuk Davis, 50 Matos, 50 Morgos, 50 Raj, dan 50 untuk Vargas. Kemudian jika Anda ingin mengembalikan penyortiran urutan kolom, tambahkan dash. Kita coba sintak yang sudah ditambahkan dengan dash. Di sini akan berurut dari yang terbesar dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kita lanjut pada DP 3.3. Di sini akan membahas tentang pengantar fungsi. Fungsi memiliki input dan output. Input pada fungsi dirujuk sebagai argumen. Pada contoh mesin minuman, input berupa uang dan output adalah minuman. Oracle memiliki dua tipe fungsi berbeda. Yang pertama ada satu baris dan yang kedua ada beberapa baris. Fungsi satu baris versus beberapa baris. Fungsi satu baris hanya beroperasi pada satu baris dan mengembalikan satu hasil per baris. Terdapat tipe berbeda pada fungsi satu baris antara lain karakter, nomor, tanggal, dan fungsi konversi. Fungsi beberapa baris dapat memanipulasi grup baris untuk memberikan satu hasil per grup baris. Fungsi ini juga dikenal sebagai fungsi grup. Fungsi satu baris di SQL, fungsi satu baris dapat digunakan untuk menjalankan kalkulasi seperti pembulatan angka ke tempat desimal yang ditentukan. Ubah item data individu seperti mengkonversi nilai karakter dari huruf kapital ke huruf kecil. Kemudian mengformat tanggal dan angka untuk tampilan seperti mengonversi format tanggal database internal ke format standar. Lalu mengonversi tipe data kolom seperti mengonversi string karakter menjadi angka atau tanggal. Fungsi satu baris yaitu menerima satu argumen atau lebih dan akan mengembalikan hasil tunggal per baris. Jadi jika Anda menerapkan fungsi satu baris menjadi 12 baris, Anda akan mendapatkan 12 hasil dari fungsi satu baris. Singkatnya, fungsi satu baris melakukan hal berikut: memanipulasi item data, menerima argumen, dan mengembalikan satu nilai. Bertindak pada setiap baris yang dikembalikan, mengembalikan satu hasil per baris, dapat memodifikasi tipe data, dapat menggunakan model nested atau bersarang. Fungsi beberapa baris yaitu menggunakan banyak baris sebagai input dan mengembalikan nilai tunggal sebagai output. Yang berbaris mungkin dapat berupa tabel secara keseluruhan atau tabel dipisah menjadi grup yang lebih kecil. Contohnya ada max, min, AVG. Max itu temukan nilai tertinggi dan min temukan nilai terendah, dan terakhir AVG temukan nilai rata-rata. Cukup sekian untuk bab 3. Untuk bab 4 kita lanjutkan pada video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.